Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita kali ini yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, jadi rukun Islam kan ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, naik haji jika mampu. Nah, puasa ini yaitu merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menurut bahasa, jadi puasa ini artinya menahan diri dari segala sesuatu. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu sebagai wujud keimanan kepada Allah. Jadi puasa ini artinya kita menahan diri dari makan, minum, atau segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat tertentu dan ada syaratnya tertentu sebagai wujud keimanan kita kepada Allah, ya. Dalil perintah melaksanakan puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ jelas ya bahwa puasa ini diwajibkan untuk kita sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat terdahulu, ya, supaya kamu bertakwa gitu. Jadi puasa ini tujuannya membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Selanjutnya, puasa terbagi menjadi 2. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Nah, puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi puasa wajib ini puasa yang wajib atau yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah balik, ya. Dan kalau misalkan kita meninggalkan puasa wajib ini, maka akan mendapat dosa, ya. Kalau puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Jadi kalau puasa sunnah, kalau kita melaksanakan maka kita akan dapat pahala, tapi kalau misalkan kita tidak melaksanakan, ya nggak apa-apa gitu, tidak dapat dosa itu. Selanjutnya, nah macam-macam puasa wajib. Puasa wajib ini yang pertama ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa nazar, kemudian ada puasa qada, ada puasa kifarat. Jadi ada 4 jenis puasa wajib. Kemudian puasa sunnah, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, dan ada puasa hari Senin dan Kamis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama puasa Ramadan, ya. Syarat puasa Ramadan yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib puasa Ramadan. Kemudian balik. Kalau sudah balik itu wajib puasa. Tapi kalau anak-anak yang belum balik itu boleh tidak puasa. Kemudian berakal sehat. Nah, seperti kita ya, akalnya masih sehat. Jadi tidak gila gitu. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib puasa.
Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini artinya dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk gitu ya. Seperti kita kan tahu yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, itu berarti kita wajib puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan ya. Kalau mau puasa, kalau misalkan tidak haid dan tidak nifas, nah itu wajib puasa. Tapi kalau sedang haid itu tidak boleh puasa gitu. Kalau sedang nifas juga tidak boleh puasa. Selanjutnya, mampu berpuasa. Artinya dia mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi punya kemampuan, dia badannya sehat gitu ya. Dan dia kuat puasa gitu ya. Itu wajib berpuasa. Kemudian, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi, kita nggak boleh puasa dalam waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Tuh, nanti kita bahas. Selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi, sebelum kita puasa, kita harus niat terlebih dahulu. Nah, waktu niat itu bisa dari setelah terbenamnya matahari atau setelah maghrib sampai batasnya sebelum azan subuh. Nah, itu rentang waktunya kita bisa mengucapkan niat ya. Atau kalau misalkan kita biar nggak lupa niat puasa Ramadan, biasanya diucapkan ketika kita selesai sholat tarawih ya. Habis sholat tarawih biasanya kita baca niat puasa bersama-sama. Nah, itu ya. Niat puasa Ramadannya berbunyi nawaitu samagodin an adai fardhu syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala ya. Itu kan sering kita baca kalau bulan puasa ya. Nah, pasti semua sudah pada hafal. Kemudian rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, rukun yang kedua ya kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum gitu, atau yang bisa membatalkan puasa lah. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tuh. Nah, di sini ada sunnah-sunnah puasa. Kalau lagi puasa itu kita sunnah nih, tuh mengerjakan ini. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalnya sudah azan maghrib, jangan ditunda-tunda lagi gitu berbukanya gitu ya. Nunggu azan selesai gitu. Nah, jangan. Jadi kalau pas azan maghrib, segerakanlah berbuka. Nah, itu sunnah ya. Kemudian, membiasakan berbuka dengan makanan dan minuman yang manis. Sunnahnya gitu ya, jangan langsung jadi minumnya tuh yang manis-manis, makannya yang manis-manis. Nah, itu sunnah puasa. Kemudian membaca doa sebelum berbuka puasa ya. Jadi sebelum buka puasa kan azan nih, terus kan berbuka. Jangan langsung minum, tapi baca doa dulu gitu ya. Pasti doanya juga sudah pada hafal ya. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Jadi disunahkan makan sahurnya itu deket-deket waktu imsak gitu ya. Misalkan waktu imsaknya jam 4:30. Ya udah jam 4 kita makannya gitu. Jangan imsaknya jam 4:30 kita makan dari jam 3 gitu. Itu kan masih jauh dari imsak ya. Jadi sunnahnya ini mengakhirkan makan sahur ya. Kemudian memberi makanan kepada orang lain yang berpuasa. Maksudnya misalkan kan orang-orang lagi pada puasa. Nah, kita ini memberi makanan buat orang itu nanti berbuka puasa gitu. Kita ngasih makanan. Nah, itu juga sunnah dari puasa. Jadi saling memberi makanan gitu ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, itu juga sunnah puasa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Tuh. Jadi pahalanya itu berlipat-lipat. Tuh. Kemudian sholat sunnah termasuk sholat raweh. Ya, itu sunnahnya tuh. Jadi memperbanyak sholat sunnah ya. Kan sholat sunnah ada banyak ya. Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, pokoknya banyak ya sholat sunnah. Nah, itu sunnahnya dalam berpuasa itu memperbanyak sholat sunnah, termasuk sholat tarawih. Nah, kalau misalnya kita sholat tarawih itu juga kita melaksanakan sunnah puasa tuh. Kemudian
memperbanyak ibadah sunnah lainnya ya. Jadi banyak-banyak berbuat baik gitu ya. Banyak-banyak melakukan ibadah sunnah gitu. Kayak menolong orang, kayak gitu kan itu juga ibadah ya. Itu ya. Kemudian iktikaf. Iktikaf itu yaitu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi kalau pas lagi puasa sunahnya kita beriktikaf di masjid, berzikir, terus doa, baca Al-Quran, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa kita itu batal jika makan atau minum dengan sengaja. Jadi kalau kita sengaja makan, sengaja minum itu batal. Tapi kalau tidak disengaja itu tidak batal. Misalkan karena lupa, kita lupa nih lagi puasa, terus tiba-tiba minum, abis selesai minum kita baru ingat, oh ya lagi puasa, nah itu nggak batal. Tapi kalau misalkan kita lagi minum, terus tiba-tiba ingat tapi dilanjutin minumnya, itu tetap batal karena kan disengaja ya. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Jadi kalau misalkan kita muntah, gak disengaja, terus kita muntah itu tidak batal. Tapi kalau muntahnya disengaja, itu batal ya. Kemudian, gila atau pingsan. Ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian, keluar darah haid atau nifas. Jadi kalau misalnya kita puasa, siang-siang, tiba-tiba kita haid, nah itu batal puasanya. Kemudian, keluar mani dengan sengaja. Kalau disengaja itu batal, tapi kalau nggak disengaja, misalkan kita lagi tidur siang kemudian mimpi basah keluar mani, kan itu nggak disengaja, itu nggak batal. Tapi kalau disengaja itu batal. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Nah ini untuk yang sudah menikah. Jadi kalau misalkan lagi puasa terus melakukan hubungan suami istri itu batal puasanya. Kemudian yang terakhir ada murtad, keluar dari agama Islam. Nah itu batal puasanya ya. Selanjutnya ada orang yang diperbolehkan berbuka. Maksudnya ada orang-orang yang tidak boleh gitu, boleh tidak puasa ya. Yang pertama ada orang yang sakit dan jika berpuasa dikhawatirkan sakitnya semakin parah. Jadi kalau ada orang sakit gitu ya, sakitnya tuh parah gitu ya. Dan kalau misalkan dia puasa justru semakin penyakitnya akan semakin parah atau menghambat penyembuhannya dia gitu. Nah itu boleh dia tidak puasa gitu ya. Tapi nanti kalau pas dia sudah sembuh, dia wajib mengqadha puasa ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jadi kalau orang lagi dalam perjalanan jauh, jauhnya itu ya sekitar 100 kilo kalau nggak salah, nah itu boleh nggak puasa, tapi nanti diqadha puasanya gitu di bulan yang lain. Kemudian orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi berpuasa. Ini orang yang udah tua banget, yang bener-bener fisiknya sudah lemah dan orang tua tersebut udah tidak kuat lagi buat berpuasa. Nah itu boleh tidak berpuasa. Digantinya dengan membayar fidyah kepada fakir miskin atau memberi makan fakir miskin itu ya. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Nah, jadi kalau orang yang sedang hamil itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti kalau udah melahirkan itu harus mengqadha di bulan yang lain gitu ya. Sama menyusui pun seperti itu ya. Nah, kita bahas yang kedua nih, puasa nazar. Tadi kita bahas puasa Ramadan. Sekarang kita bahas puasa nazar. Nazar adalah suatu janji atau ikrar yang diucapkan seseorang tentang sesuatu kebaikan atau ibadah tertentu yang wajib dilakukan. Jadi nazar ini kayak sebuah janji gitu ya. Janji kita, misalkan kalau kita berhasil, saya janji akan melakukan ini. Nah, itu namanya nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang telah mengucapkan janji untuk melaksanakan puasa karena sebab tertentu. Jadi contohnya, misalkan kita nazar nih, kita berjanji
Kalau misalkan nanti pas bagi rapot nilai saya baik dan saya naik kelas, itu saya bernazar akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu udah termasuk puasa nazar. Jadi kalau misalkan nanti kalian pas bagi rapot, nilai kalian bagus terus naik kelas, nah itu puasa nazarnya harus dipenuhi. Kalian harus puasa 3 hari berturut-turut sesuai dengan janji kalian. Itu disebutnya puasa nazar ya. Puasa nazar hukumnya fardu ain, artinya wajib dilakukan oleh yang bernazar ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Jadi kalau kita udah bernazar puasa, itu harus dilaksanakan, wajib. Kalau tidak dilaksanakan, kita akan berdosa. Karena puasa nazar ini hukumnya wajib ya. Selanjutnya, nazar harus berupa amal kebaikan. Tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jadi kalau kita itu bernazar itu bolehnya perbuatan yang baik, kayak tadi ya, kalau naik kelas gitu kan itu sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk itu nggak boleh gitu ya, tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang buruk. Kemudian syarat dan rukun puasa nazar hampir sama dengan puasa Ramadan. Jadi syarat-syaratnya puasa nazar, rukun-rukunnya puasa nazar itu sama seperti puasa Ramadan. Hanya saja ada syarat tambahan yaitu memiliki nazar yang harus ditunaikan. Tapi kalau buat puasa nazar ada syarat tambahan yaitu memiliki nazar yang harus ditunaikan. Jadi harus ada nazarnya dulu gitu ya. Misalkan bernazar puasa 3 hari, ya udah. Tapi kalau misalkan dia tidak bernazar apa-apa, ya udah, jadi ngapain buat apa puasa nazar gitu ya. Kemudian dan niatnya berbeda, pasti niatnya berbeda ya. Puasa Ramadan dengan puasa nazar itu niatnya berbeda. Oke, sekarang kita bahas puasa wajib yang ketiga, yaitu puasa qodho. Puasa qodho adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban puasa Ramadan yang sudah lewat waktunya. Jadi pas bulan Ramadan kebetulan kita ini sedang tidak bisa puasa. Misalkan kita lagi sakit atau yang perempuan nih lagi haid gitu kan, itu tidak puasa ya. Atau yang ibu-ibu yang hamil gitu, tadinya pas Ramadan itu hamil, itu kan tidak bisa, dia misalkan gak kuat puasa gitu ya. Nah, di situ mereka ini wajib untuk mengqodho puasa Ramadan ya. Jadi puasa yang ditinggalkan, misalkan haid gak puasa selama 6 hari, berarti puasa 6 harinya ini harus diganti, harus diqodho di bulan yang lain gitu ya. Itu namanya puasa qodho. Puasa qodho dilaksanakan sebanyak jumlah hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Misalkan kita waktu bulan Ramadan gak puasanya sebanyak 3 hari, maka yang diqodho juga 3 hari gitu ya. Kalau 6 hari ya berarti yang diqodho 6 hari gitu. Kemudian batas waktu untuk mengqodho puasa adalah sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Jadi waktunya ini setahun ya. Jadi dari selesai Ramadan, mulai selesai Ramadan sampai mau datang bulan Ramadan lagi, sampai datang bulan Ramadan lagi, itu puasa qodhonya harus dibayar gitu ya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqodho serta membayar fidyah. Jadi kalau misalkan nih, sekarang udah puasa Ramadan misalkan, terus kita bolong 6. Nah, selesai Ramadan, habis lebaran, sampai kita puasa Ramadan lagi, itu kita belum bayar nih yang 6. Nah, itu dia tetap wajib mengqodho yang 6 setelah nanti selesai Ramadan, plus harus membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin selama 6 hari gitu ya. Jadi kalau misalkan selama setahun belum diqodho, harus tetap tuh diqodhonya itu tidak hilang, harus tetap diqodho serta membayar fidyah. Jadi double gitu, nggak cuma ngqodho puasa tapi harus bayar fidyah juga gitu ya. Puasa wajib yang keempat yaitu puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang karena melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam kan memiliki aturan ya. Jadi ada beberapa aturan yang jika dilanggar
maka dia terkena puasa kifarat gitu. Nah, di sini ada macam-macam puasa kifarat. Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut karena berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan ya. Jadi kalau ada suami istri yang berhubungan suami istri pada bulan Ramadan siang hari, itu dia terkena puasa kifarat, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut karena membunuh orang dengan tidak sengaja. Jadi kan misalkan dia tidak sengaja membunuh orang, misalkan lagi nyetir mobil gitu, terus tiba-tiba nabrak gitu, itu kan tidak disengaja ya, terus orang yang ditabrak meninggal, itu namanya membunuh orang dengan tidak sengaja. Nah, itu terkena kifaratnya. Sebenarnya yang pertama itu harus memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kalau tidak mampu baru terkena kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya, maka kalau ada orang yang membunuh orang dengan tidak sengaja, maka terkena kifaratnya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut karena melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Jadi buat para suami ini jangan sampai menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri karena akan terkena kifarat ya. Tuh. Kifaratnya sama seperti tadi tuh yang membunuh orang dengan tidak sengaja, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu atau sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya, maka dia terkena kifarat berpuasa selama 2 bulan berturut-turut gitu ya. Kemudian selanjutnya, puasa 3 hari karena mengerjakan sesuatu saat masih mengenakan pakaian ihram. Jadi maksudnya saat masih mengenakan pakaian ihram itu saat sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi saat melaksanakan ibadah haji itu ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Misalkan tidak boleh bercukur sebelum tahalul gitu ya. Terus juga nggak boleh berburu binatang gitu. Kalau dia melanggar maka dia terkena kifarat. Kifaratnya yang pertama, menyembelih seekor binatang ya. Nah, kalau misalkan dia tidak mampu menyembelih seekor binatang, maka kifaratnya diganti dengan puasa 3 hari berturut-turut, seperti itu ya. Kemudian puasa kifarat yang keempat yaitu puasa 3 hari karena merusak sumpah atas nama Allah. Jadi jangan main sumpah atas nama Allah gitu, demi Allah gitu. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ternyata kita melanggar sumpah atau yang kita ucapkan itu tidak benar tapi sudah sumpah atas nama Allah, nah kita terkena kifarat yaitu puasa selama 3 hari berturut-turut. Itu ya. Jadi hati-hati kalau berbicara ya. Nah, selanjutnya kita bahas puasa yang sunnah. Yang pertama ada puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal mulai dari tanggal 2 Syawal. Syawal ini adalah bulan setelah bulan Ramadan. Jadi habis puasa Ramadan terus tanggal 1 Syawal kan kita lebaran ya, Idul Fitri. Nah, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal itu kita disunahkan untuk berpuasa Syawal. Puasa Syawal berjumlah 6 hari. Boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dikerjakan dengan cara dicicil. Jadi jumlah puasanya ini 6 hari. Bisa dikerjakan 6 hari berturut-turut, misalkan kita mulai tanggal 2 Syawal. Jadi hari ini kita lebaran, besoknya kita udah mulai puasa Syawal gitu ya. Jadi langsung 6 hari berturut-turut boleh. Tanggal 2 Syawal, terus tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7 Syawal. Kita puasa 6 hari berturut-turut itu boleh. Atau kalau kita nggak bisa berturut-turut, boleh dicicil
ya. Misalkan diselang-seling gitu. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya enggak, terus besoknya enggak, besoknya lagi puasa gitu. Itu enggak apa-apa. Yang penting jumlahnya 6 hari ya. Karena puasa Syawal ini jumlahnya 6 hari ya. Hukum puasa Syawal adalah sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Jadi sunnahnya ini sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa, ayo kita puasa Syawal gitu, karena sangat dianjurkan gitu ya. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi saat melaksanakan ibadah haji, jemaah haji ini ada yang disebut dengan wukuf di Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika para haji berwukuf di Arafah, nah yang tidak berhaji ini disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah ya. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa Arafah. Jadi yang disunahkan melaksanakan puasa Arafah ini hanya orang-orang yang tidak berhaji gitu. Tapi kalau orang-orang yang sedang beribadah haji, yang sedang wukuf, itu tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Keistimewaan puasa Arafah adalah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Keistimewaannya benar-benar luar biasa. Padahal puasanya cuma sehari, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi keistimewaannya bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan dianjurkan sekali kita untuk bisa puasa Arafah gitu ya, karena keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian puasa sunnah yang ketiga yaitu ada puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis ya. Jadi ada puasa sunnah yang disebut dengan puasa Senin Kamis, kalau kita sering bilang ya, puasa Senin Kamis gitu. Nah itu puasa sunnahnya yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis gitu. Itu namanya puasa Senin Kamis ya. Nah, selanjutnya, waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, gitu ya kan ada waktu-waktu yang kita ini nggak boleh berpuasa. Yang pertama, saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pas lebaran, mau itu lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha, itu kita tidak boleh berpuasa. Haram. Kita nggak boleh puasa pada saat hari lebaran, itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau setelah lebaran Idul Adha. Kan Idul Adha ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah 3 hari ke depan itu disebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah itu tidak boleh puasa gitu ya. Kemudian ada hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Ya, jadi kalau misalkan masih samar nih, hari ini udah masuk Ramadan apa belum sih? Gitu. Nah, itu lebih baik tidak boleh berpuasa gitu ya. Kemudian selanjutnya hikmah berpuasa. Kalau kita berpuasa, hikmahnya apa? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpuasa diharapkan iman dan takwa kita ini semakin bertambah kepada Allah dan kita ini semakin rajin bersyukur kepada Allah gitu ya. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Jadi di sini kita dengan berpuasa kita ini diharapkan bisa merasakan apa yang sering fakir miskin rasakan ketika tidak memiliki uang untuk makan gitu ya. Jadi kita bisa merasakan laparnya seperti apa, hausnya seperti apa gitu ya. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kalau orang puasa itu harus sabar ya, sabar menahan lapar, sabar menahan haus gitu ya. Nah itu maka akan melatih diri kita supaya sabar gitu. Kemudian
dapat mengendalikan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan maksiat karena berbagai godaan ya. Jadi kalau berpuasa kan kita melakukannya perbuatan yang baik-baik gitu ya. Jadi diharapkan kita ini jangan sampai melakukan perbuatan yang buruk gitu ya. Jadi harus mengendalikan hawa nafsu kita. Maka dengan berpuasa diharapkan seterusnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita gitu ya, agar tidak melaksanakan perbuatan maksiat seperti itu. Kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik atau jujur gitu ya. Jadi kalau pas berpuasa kita harus berkata yang jujur. Kalau kita bohong, maka pahala berpuasa kita itu berkurang. Jadi di situ melatih kita supaya menjadi orang yang jujur ya. Kemudian memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, terutama organ pencernaan. Jadi kan selama berbulan-bulan organ pencernaan kita ini bekerja terus ya, memproses makanan terus menerus gitu, nggak istirahat. Nah di puasa ini waktu yang sangat tepat untuk mengistirahatkan organ-organ kita, terutama organ pencernaan. Jadi nggak salah kalau orang yang berpuasa, yang sering puasa itu akan menjadi lebih sehat, kelihatannya lebih sehat, lebih seger gitu kalau orang yang sering berpuasa, seperti itu ya. Oke, itu saja materi kita minggu ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.